Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke bab persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bagian pertama, sebelum belajar sebaiknya kalian baca basmalah dan berdoa terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Sebelum masuk kepada nilai mutlak, kita ingatkan kembali tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kita bahas satu-satu ya, persamaan dan pertidaksamaannya. Nah, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, kalimat terbuka ini merupakan kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi pasti nanti akan ada variabel yang belum diketahui. Nah, kemudian persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel pangkat tepat 1. Kemudian pertidaksamaan linier pun juga sama, suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Jadi pangkat dari variabelnya itu pangkatnya 1. Sehingga jika persamaan linier satu variabel, berarti nanti akan ada persamaan yang memuat satu variabel. Kalau pertidaksamaan berarti nanti ada pertidaksamaan yang memuat satu variabel. Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini adalah AX plus B sama dengan 0. Jadi nanti bentuk umumnya akan seperti ini. Kemudian bentuk umum untuk pertidaksamaan itu ada AX tambah B kurang dari 0, kemudian ada AX tambah B kurang dari sama dengan 0, kemudian ada AX tambah B lebih besar dari 0, AX tambah B lebih besar sama dengan dari 0, atau AX tambah B tidak sama dengan 0. Oke, paham ya? Jadi persamaan dan pertidaksamaan ini yang membedakan adalah tandanya. Kalau persamaan berarti tandanya itu sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Dan linier itu adalah pangkat dari variabelnya pangkat 1. Ya. Oke, di sini ada contoh nomor 1 dan sampai nomor 5. Coba dari nomor 1 sampai nomor 5 ini, mana yang termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel dan mana yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita lihat di sini. Karena ini variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini ada variabel X, ini variabelnya X dan Y, di sini variabelnya PQ, di sini variabelnya A, B, C, kemudian nomor 5 variabelnya itu adalah A. Nah, berarti yang termasuk persamaan linier satu variabel berarti variabelnya pangkat 1. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini dia pangkat variabelnya 1-1 semua. Ya. Nah, sekarang kita cari yang mana termasuk persamaan, berarti yang memuat tanda sama dengan. Berarti antara nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian yang termasuk pertidaksamaan itu berarti nomor 2 dan nomor 5. Oke. Yang termasuk persamaan linier satu variabel, kita lihat dulu apakah nomor 1 ini, di nomor 1 ini ada berapa variabel? Ya, ada satu variabel, yaitu variabelnya X saja. Kemudian di nomor 2 ada berapa variabel? Ada 2. Ya, yaitu variabel Y dan variabel X. Kemudian untuk nomor 3 ada berapa variabel? Ada 2 variabelnya, mohon maaf, ada variabel P dan variabel Q. Kemudian untuk nomor 4 ada berapa variabel? Ada 3, variabel A, B, dan C. Kemudian untuk soal nomor 5 ada berapa variabel? Lihat. Ya, benar, ada satu variabelnya, itu variabelnya A. Sehingga yang termasuk ke dalam persamaan linier, berarti yang membuat tanda sama dengan kan? Tadi antara 1, 3, dan 4. Satu variabel, mana yang satu variabel? Ya, yang nomor 1. Berarti yang termasuk persamaan linier satu variabel adalah 2x tambah 10 sama dengan 0.
Kemudian yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel berarti dia yang memuat tanda pertidaksamaan tadi antara nomor 2 dan nomor 5. Nah, yang memuat satu variabel yang mana? Ya, betul. Contoh nomor 5. 3A ditambah 5 kurang dari 7. Bisa dipahami dan dapat membedakan mana persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Oke, semoga bisa ya belajar lagi. Kalau belum bisa, diulang terus videonya. Kemudian selanjutnya, cara menentukan nilai variabel. Tentukan nilai variabel dari persamaan dan pertidaksamaan berikut. Di sini ada 3 soal. Oke, soal nomor 1 kita coba jawab. Soal nomor 1 ada 7x dikurangi 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, cara untuk mengerjakannya kita kelompokkan. Yang ada variabelnya kita simpan di sebelah kiri, kemudian yang angkanya saja atau konstanta kita simpan di sebelah kanan. Berarti 2 kita pindahkan ke kiri, negatif 4 kita pindahkan ke kanan. Oke, berarti jadi 7x dikurangi 2x, ya kan? Asalnya dia positif, pindah jadi negatif sama dengan 16 ditambah 4. 4 pindah ke kanan menjadi positif. Kemudian setelah itu kita hitung 7x dikurangi 2x berarti jadi 5x sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Oke, berarti untuk mencari nilai x sama dengan 20 dibagi 5. Asalnya di sini 5x, kalau kita pindah, asalnya dia perkalian, berarti jadi pembagian. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Berarti hasilnya itu adalah 4. Next, sekarang nomor 2. 5 dikali 2Q dikurangi 1 sama dengan 2Q ditambah 6. Nah, karena di sini ada perkalian, berarti kita kalikan dulu. 5 dikalikan dengan 2Q sama dengan 10Q. 5 dikali 1 berarti hasilnya sama dengan 5. 5-nya dia negatif. Positif dan negatif, negatif. Sama dengan 2Q ditambah 6. Nah, setelah ini sama. Langkah pengerjaannya, kita kelompokkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, konstanta dengan konstantanya. Berarti di ruas sebelah kiri ada 10Q dikurangi, asalnya kan dia positif, jadi pindah jadi negatif 2Q sama dengan 6 ditambah 5-nya dia asalnya negatif, pindah jadi positif. Oke, kemudian 10Q dikurangi 2Q sama dengan 8Q sama dengan 6 ditambah 5, 11. Berarti Q-nya itu sama dengan 11/8. Kalau misalnya nanti hasilnya bisa disederhanakan, kalian sederhanakan kembali. Ini Ibu sudahi saja 11/8. Oke, contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini dia bentuk pertidaksamaan. Di sini ada 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x tambah 14. Cara mengerjakannya sama saja, kita kumpulkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, konstanta dengan konstanta. Berarti 5 dan 2 kita satu ruaskan di sebelah kiri. Berarti 5x dikurangi 2x kurang dari sama dengan 14 dikurangi 8. Ya, 8 pindah ke kanan jadi positif, 2 pindah ke kiri jadi negatif. 5x dikurangi 2x itu 3x kurang dari sama dengan 14 dikurangi 8 itu sama dengan 6, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 6/3. Oke, berarti x-nya sama dengan, kurang dari sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita masuk ke konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan suatu positif, atau biasanya juga nilai mutlak ini disebut dengan alat untuk mempositifkan suatu bilangan. Nah, nilai mutlak ini juga erat kaitannya dengan jarak nih. Nilai mutlak disimbolkan dengan 2 garis sejajar seperti ini. Ini disebacanya mutlak 3. Nah, mutlak 3 ini artinya berapa jarak angka 3 dari 0. Oke, kita coba menentukannya, kita pakai garis bilangan. Berarti
mutlak 3 ini artinya berapa jarak angka 3 dari 0. Berarti dari 0 ke angka 3 ini berapa jaraknya? Berarti 1, 2, 3. Berarti hasilnya itu adalah 3. Kemudian contoh lagi. Di sini ada mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4 ini berarti artinya jarak angka min 4, bilangan min 4 dari 0. Kita buat garis bilangan, berarti kalau min 4 berarti ke sebelah kiri kan. Dari 0 ke negatif 4, jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Oke. Ingat jaraknya ya, dari 0 ke negatif 4 itu berapa? Nah, berarti nilai mutlak ini kan tadi sudah dibilang di awal nilai yang selalu positif. Nah, jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperdulikan arah. Jadi kalau misalnya ke kiri karena jaraknya 4 berarti positif 4. Itu jarak maupun ke kanan dia juga hasilnya dia positif gitu. Sekarang misalnya ada contoh mutlak X sama dengan 2. Artinya berapa bilangan X yang berjarak 2 dari 0? Mutlak X sama dengan 2 ini berarti artinya berapa bilangan X yang berjarak 2 dari 0. Berarti kita buat garis bilangan. Berarti berapa bilangan X yang berjarak 2 dari 0. Berarti kalau berjarak 2 dari 0 itu X-nya bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Berarti kalau misalnya ke kanan, berarti 1, 2, berjarak 2, berarti itu hasilnya sama dengan 2. Kalau berjarak 2 ke kiri, berarti itu sama dengan min 2. Artinya, mutlak X ini, dia itu ada dua jawabannya. X-nya sama dengan 2, atau X-nya sama dengan min 2. Coba saja kita substitusikan ke dalam persamaannya. Misal ini mutlak X sama dengan 2. Kita ganti mutlak 2 itu sama dengan 2 kan? Oke. Mutlak min 2 kita ganti X-nya dengan min 2. Kalau mutlak min 2 berarti masih sama dengan 2 kan? Karena nilai mutlak itu selalu positif. Oke, secara matematis nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X untuk X positif untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X untuk X-nya kurang dari 0. Nanti ini akan berguna ketika menyelesaikan nilai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, contoh di sini ada mutlak 7. Nah, mutlak 7 karena kan nilai mutlak itu nilai suatu bilangan yang selalu positif. Berarti kalau misalnya di sini di dalamnya dia sudah positif, berarti hasil dari mutlak tersebut berarti pasti positif 7. Oke, sekarang mutlak 2 dikurangi 6. Nah, kita selesaikan dulu pengurangan di dalam nilai mutlak ini. Berarti 2 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 4. Nah, mutlak dari negatif 4 ini, masih ingat tadi kan definisinya? Kalau misalnya dia di dalamnya dia negatif, berarti kita kalikan juga dengan negatif. Berarti negatif mutlak dari min 4 berarti negatif kali negatif itu sama dengan positif. Yang mana artinya berapapun bilangannya di dalam mutlak, kalau misalnya dia negatif, pasti hasilnya itu dia jadi positif. Ya kan? Ini nilainya dia positif, hasilnya positif. Hasilnya dia negatif, nilai mutlaknya negatif, hasilnya dia positif. Karena mutlak ini berhubung kaitannya dengan jarak. Kalau jarak itu mau ke kanan atau mau ke kiri, tidak ada negatifnya. Oke, kemudian soal nomor 3. 10 dikurangi mutlak 3 dikurangi 5. Oke, mutlak dari 10. 10 ini dia positif kan? Berarti hasilnya 10 dikurangi 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Nah, negatif 2 ini berarti itu artinya berapa nilai dari mutlak negatif 2? Berarti hasilnya itu adalah 2. Jadi 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Paham sampai sini?
Ibu ulangin, jadi berapapun kalau misalnya dia bilangannya dalam mutlaknya negatif, hasilnya itu dia pasti jadi positif. Ini yang negatif ini mah dari ini ya, dari tanda operasi dari awal di sini. Oke. Sekarang next soal nomor 4, negatif 2/3 dikali negatif mutlak negatif 2/3 dikali mutlak negatif 6. Oke, kita selesaikan dulu nilai mutlaknya. Mutlak dari negatif 2/3 itu berarti positif 2/3 dikali mutlak min 6 itu berarti positif 6, sehingga jawabannya 2/3 dikali 6 sama dengan 2 kali 6 12/3. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Begitu ya. Jadi berapapun bilangannya, kalau misalnya dia di dalam mutlak itu negatif, berarti hasilnya pasti selalu positif. Begitu ya. Oke, setelah itu silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Ada 3 soal tentang persamaan, persamaan, dan tentukan hasil dari nilai mutlak berikut. Dikerjakan soalnya ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.